Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan untuk surah Al-Alaq. Kita melanjutkan pada ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allama, dia telah mengajarkan. Siapa yang dimaksud? Allah Subhanahu wa taala. Al-insana, kepada manusia, ma, apa yang lam, tidak, ya'lam, diketahui. Kemudian pada ayat yang ke-6, kalla, sekali-kali tidak. Inna, sesungguhnya, al-insana, manusia, la, benar-benar. La bermakna taukid, benar-benar atau sungguh. Yabgha, melampaui batas. Ar-ra'ahu, ketika ra'ahu, dia melihat dirinya. Jadi ra'ahu, dia manusia melihat hu-nya, dirinya. Istaghna, serba berkecukupan. Yang terakhir, inna ila rabbikar ruj'a. Inna, sesungguhnya, ila, ke atau kepada rabbika, Tuhanmu, ar-ruj'a, tempat kembalimu. Nah, inilah kurang lebih 4 ayat yang akan kita lanjutkan pada malam kali ini. Jamaah rahimakumullah, Allah memulai dengan kata allama. Allama yu'allimu, memberi makna atikrar, berkali-kali. Kalau qata'a, memotong. Kalau qata'a, memotong-motong, gitu, memotong-motong. Kalau alima, mengajar. Kalau allama, dari mengajarkan berkali-kali. Kalau kita lihat bahwa Allah mengajarkan kepada kita ilmu yang semula tidak kita ketahui menjadi kita ketahui, kan tidak sekali tapi berkali-kali. Nanti kita lihat tafsirnya. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu bersumber dari Allah. Ilmu itu bersumber dari Allah. Wa ma utitu min ilmin illa qalila. Dan Allah tidak memberikan ilmu kepada kita hanya kecuali sedikit. Tapi yang sedikit ini bisa melakukan banyak hal. Maka seorang manusia, kita, bahkan kita, tidak boleh membanggakan diri dengan ilmu yang dimiliki. Karena apa? Karena pada sejatinya ilmu itu adalah milik Allah. Allah berikan kepada kita, Allah berikan kepada manusia, dan Allah bisa menarik kembali ilmu yang diberikan kepada manusia. Lupa misalkan, mendadak nggak ingat misalkan, ya kan? Mendadak nggak ingat, atau bahkan kemudian bahwa Allah bisa mencabut ilmu itu dengan cara mewafatkan alim ulamanya, sehingga kemudian tidak bisa dilanjutkan pada generasi setelahnya. Maka ilmu yang akan pertama kali Allah cabut dari dunia ini adalah ilmu faraid, ilmu mawaris, ilmu tentang warisan, Bapak Ibu. Dan tidak banyak dari kita yang memahami tentang ilmu faraid dengan detail sebagaimana ramai orang yang memahami disiplin ilmu yang lainnya. Ini dari sisi maknanya. Allama al-insan, semua manusia. Semua manusia, maka al di sini, al ini adalah al-jinsi, yang termasuk jenis manusia. Yang di sini karena ini menceritakan proses penciptaan manusia, jadi manusia yang disinggung. Jin bagaimana? Jin pada surah yang lainnya, gitu. Bagaimana dengan ilmu yang dimiliki oleh jin? Itu juga bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bersumber dari yang lainnya.
Maka Al-Quran itu mendahului ilmu pengetahuan. Siapa di antara kita yang kemudian tekun mengkaji, mencari korelasi makna yang terkandung dalam Al-Quran dengan kehidupan sekarang ini, maka dia akan mendapatkan ilmunya, integrasi atau internalisasi, atau kemudian hubungan antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan, dihubungkan, dikait-kaitkan, dan terus dikembangkan. Banyak kemudian penelitian Bapak Ibu yang bersumber dari, terinspirasi dari ayat Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu kemudian menjadi inspirator perkembangan ilmu pengetahuan. Al-insana, apa yang kemudian Allah tidak membatasi. Allah tidak membatasi ilmu yang diberikan kepada manusia hanya satu jenis saja, bahkan lebih dari itu. Kita kemudian satu sisi punya kemampuan memahami satu disiplin ilmu, tapi pada sisi yang lain kita juga paham ilmu yang lain. Berarti Allah memberikan kepada kita tidak hanya satu disiplin ilmu, lebih daripada itu. Kalau Imam Syafi'i membagi ilmu itu hanya ada dua, ilmu badan dengan ilmu syariat. Nanti bisa ditemukan dalam kitab Ta'lim Muta'alim karya Imam Az-Zarnuji. Ilmu badan adalah ilmu kedokteran. Kemudian dengan cabang-cabang di bawahnya yang sangat banyak. Yang kedua, ilmu syariat adalah ilmu agama. Ada fikih, usul fikih, tafsir Quran, hadis, kemudian tasawuf, akhlak, ibadah dengan bagian yang ada di bawahnya. Membagi ada dua. Pembagian ini bukan untuk mendikotomi ilmu, bukan, tapi untuk memudahkan dalam pembelajaran dan pengajarannya. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu, ulama kita misalkan seperti yang kita kenal dengan Alfiya Ibnu Malik, ilmu Ibnu Malik yang kemudian kita kenal dengan pakar di bidang ilmu nahwu, beliau memiliki karya di bidang ilmu fikih. Gitu. Kalau Imam Syafi'i kita kenal sebagai ulama nahwu, beliau punya karya di bidang sastra namanya Dewan Syafi'i. Itu yang kemudian ada bait syairnya. Jadi pada diri seorang ulama dulu itu terkandung banyak disiplin ilmu. Sehingga kalau misalkan bapak-bapak sekarang ini ada yang pintar ngelas besi, bisa tukar kayu, tukar bangunan, kemudian apalagi dan lain sebagainya. Bahkan saking pinternya manusia, ada yang mencuri ban ban serep dalam hitungan detik. Truk yang parkir di tepi jalan itu bisa diambil roda serepnya berapa Pak? Bahasa Indonesia Pak. Roda gantinya itu dalam hitungan yang detik itu. Saking terlatihnya. Ada yang mencuri spion dalam hitungan detik. Ada yang mencuri membongkar dashboard truk itu dalam hitungan detik itu. Ini kan juga dengan ilmu. Tentunya ada yang pada dasarnya ilmu itu adalah netral ya. Buruknya ilmu bukan karena ilmu itu, tapi yang menggunakannya. Bapak Ibu kalau misalkan melihat sejarah tentang sihir pada masa Nabi Sulaiman, itu adalah orang yang paham sihir itu akan mengetahui bahwa yang dilakukan Nabi Sulaiman bukan sihir. Kalau yang dilakukan Nabi Sulaiman adalah sihir, tentunya dia bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Dan sebatas ilmu pengetahuan. Tapi ketika diajarkan dan digunakan untuk memisahkan suami istri, maka itu yang menjadi masalah sampai disebut sebagai kafarah. Orang yang kufur adalah orang yang menggunakan ilmu sihir, apalagi sampai memisahkan suami istri. Malam ya'lam, yang tidak diketahuinya. Lam amil jazm yang kemudian menjadikan memnya ini kemudian disukun. Nah, jamaah rahimakumullah, allamal insana ma lam ya'lam, ay 'allamallahu al-insana bil qalam katsiran minal umur ma lam ya'lam biha. Kalau kita lihat perkembangan keilmuan kita aja Bapak Ibu, dari SD ilmu kita kan berkembang sampai kemudian SMP, berkembang menjadi SMA sederajat. Atau yang sekarang ini kita ketahui, ilmu yang kita ketahui sekarang ini kan dulu tidak kita ketahui ketika SD. Maknanya kan Allah mengajarkan kepada kita tidak sekali pembelajaran, dikali si ilmu kemudian tidak berkembang. Ternyata Allah memberikan ilmu kepada kita disesuaikan dengan umur akalnya masing-masing. Ketika kecil, ya ilmunya sebatas anak kecil. Jadi kalau kita melihat perilaku anak kecil dengan ilmu kita sebagai orang dewasa, itu kadang nggak nyambung. Mohon maaf, kadang meremehkan. Sudah tahu api panas, kenapa dipegang ya lele, kan gitu. Coba seperti ini.
Coba bapak-bapak coba lari dari sini Pak, lari ke situ kalau seperti adik tadi. Jazakallah khair. Karena disesuaikan, keilmuan kita disesuaikan. Jadi kalau kita melihat bahwa ya Allah, saya kok nggak pintar seperti dia ya, saya kok nggak pintar banget ya, selama ini saya belajar kok nggak pintar-pintar. Karena Allah Maha mengetahui, menyesuaikan kemampuan kita dengan kadar ilmu yang diberikan. Kayak gini, daya tampung kita itu, daya tampung terhadap ilmu itu disesuaikan. Ilmu yang Allah berikan kepada kita disesuaikan dengan daya tampung ilmunya. Yang kemudian sinten Pak, yang rambutnya putih, yang sudah ilmuwan dulu, Einstein, EMC pangkat 2 kan? Itu kalau diterjemahkan dengan bahasa Jawa Timur itu C-nya cekot-cekot, M-nya mumet, jadi E-nya itu sirah-sirah mumet, cekot-cekot itu. Jadi ternyata dengan ilmu bisa melahirkan banyak hal. Nah, jamaah rahimakumullah, Allah memberikan akal kepada kita. Tetapi kalau dalam Al-Quran, bahwa hati kita pun bisa berpikir. Hati seorang muslim itu bisa berpikir. Nah, jadi bisa berpikir, memikirkan, mengambil keputusan, itu hati. Dan lebih banyak peran hati. Kalau deep thinkingnya itu di dalam hati. Maka orang yang berpikir menggunakan, melibatkan hati, itu lebih dalam keputusannya. Dan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Tidak terbawa hawa nafsunya. Maka oleh karena itulah kemudian Allah mengajarkan kepada kita minal umur, Bapak Ibu, bukan hanya amrun tapi umur, banyak ilmu. Tidak hanya satu ilmu tapi banyak ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ya kan? Luar biasa. Maka jangan kemudian kita, mohon maaf, ngapa nggih bahasane, menghina diri sendiri atas ketidaktahuan. Menghina diri sendiri atau merendahkan diri sendiri atas ketidaktahuan sesuatu. Di awal tadi kita sampaikan bahwa ilmu datangnya daripada Allah dan ilmu itu bisa diperoleh dengan usaha ikhtiar. Kalau kita sudah berikhtiar, belajar misalkan, kok belum paham-paham, maka jangan menghina diri sendiri. Karena diri kita ini juga ciptaan Allah. Misalkan menghina, wah ini otaknya nggak beres dan sebagainya, masa diajak belajar nggak masuk-masuk, jangan. Ada hikmah, pasti ada hikmahnya. Memang belum waktunya, kita tahu. Allah Maha mengetahui. Kalau waktunya dipercepat untuk tahu ilmu itu, bisa jadi berbahaya. Maka kenapa disebut dengan Ibnu Hajar Asqalani, anak batu, Ibnu Hajar, anak batu. Ternyata batu bisa menginspirasi. Air, Bapak Ibu, air itu kan lembut ya, sifatnya kan lembut, halus gitu. Kemudian batu yang keras ketika tertetesi dengan air yang lembut halus, lama kelamaan akan menjadi cekung. Batu itu menjadi cekung dan bahkan bisa menjadi berlubang. Itu menjadi bahan perenungan bahwa sesusah apapun ilmu kalau dipelajari, ilmu yang susah dipelajari, kalau terus menerus pun insya Allah akan dipahami. Toh misalkan saya sendiri kurang lebih 9 sampai 10 tahun, oh baru paham yang namanya ambil nawasih, inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, wa zanna wa akhwatuha. Oh gitu ya, namanya tanazu'. Itu baru paham setelah 9 tahun. Kemudian artinya adalah bisa jadi hal yang kita pelajari sekarang tidak paham, nanti di kemudian waktu paham, atau pahamnya sekarang ini tidak banyak. Oleh karena itulah perlu mengulang-ulang apa yang dipelajari. Fala ajaba ayu alimakallahu ayuhan nabi al-qiraah. Maka tidak aneh kalau Allah itu mengajarkan Nabi bisa membaca. Orang yang tidak pernah belajar membaca, tidak pernah sekolah, dan kemudian diajari baca tulis, ternyata bisa membaca. Kalau menurut kita Bapak, itu kan aneh. Apakah kita menyebut, oh ini ilmu laduni gitu. Ilmu laduni gitu. Kan enggak, ternyata bagi Allah mudah. Dan Allah bisa memberikan ilmu kepada siapapun, mengilhamkan satu ilmu pun bisa. Maka Bapak Ibu yang kalau pernah dengar nama Sibawayh, Siba itu adalah apel, weh itu adalah bau, jadi aroma apel, Sibawayh itu punya kitab namanya Alkitab. Bukunya disebut dengan Alkitab. Isinya adalah ilmu nahwu, lebih dominan ilmu nahwu. Gurunya namanya Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad itu ketika berada di samping Ka'bah pernah berdoa, ya Allah, berilah hamba ilmu yang tidak pernah engkau berikan kepada orang sebelum aku. Gitu Pak. Dan dengan wonten Pak, minta ilmu kepada Allah,
ilmu yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada siapapun, bahkan kepada Nabi ataupun Rasul. Maka Khalil bin Ahmad ini mencetuskan ilmu namanya ilmu qafiyah, arud wal qafiyah. Yang dulu pernah kita singgung, arud wal qafiyah adalah bunyi bait terakhir, bunyi huruf pada setiap akhir bait. Kalau di Arab itu ada namanya bahar, ada kurang lebih 16 bahar. Mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun, 1. Fa'ilun, 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 2. Dan itu ada 16 nab. Dari mana dia dapat itu, Pak? Inspirasi dari mana? Dari bunyi kuda yang berjalan, kakinya mengeluarkan suara ketoplak, ketoplak, ketoplak. Jadilah satu ilmu, Pak. Jadi kalau misalkan bapak-bapak sedang nongkrong di samping jalan, coba cari inspirasi. Lihat mobil lewat, lihat roda, dengerin suara roda, atau orang mengayuh becak. Bisa jadi satu ilmu, Pak. Ilmu apa? Bentor, becak motor. Itulah kalau Allah memberikan ilmu pada seseorang, pada hambanya, maka itulah akan menjadi satu ilmu, ya. Dan tentunya kita mungkin pernah berdoa seperti itu, tapi belum Allah kabulkan, ya. Wa katsira minal umul li naf'i ummatik. Allah tidak hanya memberikan satu ilmu kepada Nabi Muhammad, ilmu membaca, tapi Allah memberikan wa katsiran minal ulum, banyak ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk memberi manfaat kepada umatnya. Kan Rasul termasuk orang yang paham secara psikologis terhadap kondisi sahabatnya. Tapi dalam hal urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Rasul mengatakan itu. Antum, kalian wahai sahabat, a'lamu, lebih tahu dalam urusan dunia kalian. Kalau dalam urusan ibadah, agama, tanyalah kepadaku. Maksudnya Rasul seperti itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, ittiba kita dalam hal urusan agama. Karena Rasul pernah melihat sahabat yang mengawinkan bunga kurma jantan dengan betina. Rasul kemudian memberikan catatan, komentar, kok digitukan? Biarkan saja. Akhirnya tidak dikawinkan. Ternyata ketika tidak dikawinkan, sahabat lapor pada Rasul. Rasul, panen kali ini anjlok Rasul. Lah kenapa? Kami tidak mengawinkan bunga sebagaimana saran Rasul dulu, yang padahal sebelumnya kami sering mengawinkan 2 bunga itu, serbuk sarinya itu. Maka Rasul mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dalam urusan dunia kalian. Kalau di Putih, Pak, yang sebelah utara Turi. Tu cangkem duplak, turi cangkringan, pakem ngemplak. Itu kan kemudian banyak salak. Dia kemudian dikawinkan tuh, Pak. Yang dikawinkan, yang dibawa kemana-mana itu yang bunga betina apa jantannya? Oh, jantannya. Jadi jantan itu dibawa kemana-mana, Pak, ya. Maka disebut dengan pejantan. Diketikkan sedikit di bunganya yang betina itu. Nah, jamaah rahmakumullah, man amila bima alima, barang siapa yang beramal dengan apa yang dia ketahui, warasahullahu ilma malam yakun ya'lam, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Jadi ditambah ilmunya. Kita punya satu ilmu bahwa misalkan sholat tahiyatul masjid sunnah, kemudian menjaganya, diamalkan, kan tahu sudah ada ilmunya, tinggal mengamalkan. Di saat setelah mengamalkan itu, Allah tambah ilmunya lain. Oh gitu ya, dapat ilmu yang baru gitu. Sebagaimana kalau Imam Syafi'i membuka kitab ulama dari sebelumnya, dia mendapatkan ilmu yang baru. Tetap belajar dari kitab-kitab ulama sebelumnya. Inilah kemudian ketika kita memiliki ilmu, kerjakan dan diamalkan. Cara menjaga ilmu bagi kita, Bapak Ibu, adalah dengan mengamalkan itu. Sahabat radhiyallahu anhum menjaga hafalan, kualitas hafalan Al-Quran dengan mengamalkannya. Dengan mengamalkan itu menjadi tahu. Kemudian setelah Allah berbicara terkait dengan ilmu dan kedudukan orang yang berilmu, kemudian Allah memberikan ilmu kepada siapapun yang dikehendaki, kemudian Allah memberikan bantahan. Rada'al insana ala tubyani halal ghina. Allah memberi bantahan, memberi sangat, baratnya adalah
memarahi orang yang merasa cukup, tidak memerlukan Allah, tidak membutuhkan Allah. Itu dimarahin oleh Allah. Orang yang merasa sok cukup, tidak butuh Allah, dimarahin. Hari kita lihat pada ayat di sini. Kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali, ini merupakan bantahan. Innal insana, sesungguhnya manusia itu benar-benar la yatgha, melampaui batas. Ada kata inna, Bapak Ibu. Satu, ini adalah inna bermakna taukid, sesungguhnya atau sungguh. Ada huruf lam pendek, la. La, bukan la. Kalau la artinya adalah tidak. Kalau dua kali la. Nama orang. Kalau tiga kali la. Kalau empat kali la gitu. Nah, la yang pendek ini disebut dengan lam taukid, memberi makna penguatan, sungguh atau benar-benar atau yakni. Dalam bahasa kita adalah makna bahasa yang memberi makna sebenar, penguat. Di sini diartikan dengan benar-benar. Tagha, ya tagha adalah melampaui batas. Sudah ada batasan halal haram tapi kemudian diterjang, ada kewajiban yang harus dilakukan tapi ditinggalkan. Ada sesuatu haram yang harus ditinggalkan tapi dikerjakan. Itu maknanya adalah tagha, melampaui batas. Dalam hadis Rasul SAW, likulli malikin hima wahimallahu maharimuhu. Setiap raja, penguasa memiliki batas kekuasaannya. Wahimallahu maharimuhu, batas kekuasaan Allah yang menjadi batasan itu adalah maharimuhu, apa-apa yang diharamkan. Jadi apa yang diharamkan oleh Allah, batasan yang telah Allah letakkan, jangan diterjang, jangan dilanggar. Kalau sudah diterjang atau dilanggar, itulah disebut dengan orang yang tagha, melampaui batas. Sama kaitannya kalau misalkan kita tarik dari hadis Rasul, bahwa setiap umat Rasul itu akan masuk surga, ilaman aba, kecuali orang yang membangkang. Nah, aba, membangkang dengan tagha itu satu keluarga, sama-sama orang yang tidak taat. Ar-ra'ahu stagna, yang keenam, gabungan dari yang keenam adalah ar-ra'ahu stagna, ketika melihat dirinya istagna, serba berkecukupan. Jadi kalau sudah cukup Bapak Ibu, ngapain juga sholat, ngapain juga doa-doa, ngapain juga minum-minuman kayak es teh, es jeruk, ngapain? Yang lebih mahal bisa beli kok, gitu. Dan yang diharamkan. Kemudian makan, kalau sate kelata, sate yang apa malih, itu udah biasa. Coba sate yang lain, dan sate-sate yang diharamkan. Merasa berani dengan hukum-hukum Allah karena kaya, Bapak Ibu. Karena sugih semugih. Atau OKB, orang kaya baru, yang kemudian tidak mau taat, tunduk terhadap aturan agama. Ini merasa berkecukupan. Ini adalah celaan bagi orang kaya yang tidak taat dalam beragama. Ini khususnya disebutkan kepada manusia secara umum dan kaum muslimin khususnya. Wahai kalian kaum muslimin, kalau sudah kaya jangan lupa Allah. Ingatlah Allah di saat senang dan susah, di saat kurang dan cukup, berkecukupan. Maka di sini irtada wan zajir. Ayuhal insan an kufrika bi ni'matillahi alaik. Bagaimana bentuk kekufuran manusia terhadap nikmat-nikmat Allah. Nah, nanti kita lihat apakah kita, kan evaluasinya kepada diri kita masing-masing, apakah kita termasuk orang yang kufur nikmat atau tidak. Orang yang kategorinya kufur nikmat adalah satu, tidak meyakini nikmat itu datangnya dari Allah. Dia akan kemudian mengatakan, oh ini usaha saya sendiri, ini karena kecerdasan otak saya, gitu. Loh ini kalau bukan karena saya pengalaman berapa tahun di luar, gitu, nggak mungkin berhasil. Semua dinisbatkan kepada dirinya, kepada otaknya, kecerdasannya, kegesitannya, das-des, apa malih, sat-set, apa malih. Jadi seolah dinisbatkan pada dirinya. Dia menafikan keikutsertaan Allah dan keterlibatan Allah itu dinafikan.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah menggunakan nikmat tidak sesuai mestinya. Jadi tidak menggunakan nikmat dalam apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, itu kemudian kita mengevaluasi, benar nggak sih? Seseorang diberi kekuatan, kekuatan itu dipakai untuk mengintimidasi orang lain. Diberi kelebihan, kelebihan itu dipakai untuk menyudutkan orang lain. Diberi apa lagi? Tapi kemudian dipakai untuk menzalimi orang lain. Ya kan? Seolah-olah dia tidak merasa bersalah dan tidak layak untuk dibersalahkan. Itulah yang kemudian menjadi orang yang muflis. Rajulun ya'ti min ummati yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Kalau ini masih beribadah dengan sholatnya, puasanya, dan juga zakatnya, tapi dia menzalimi orang lain. Sama orang yang kufur nikmat, antara lain adalah menggunakan nikmat itu untuk menzalimi orang lain. Bahkan dia tidak segan-segan untuk menzalimi dirinya sendiri. Bagaimana bisa Bapak Ibu? Orang kemudian menzalimi dirinya sendiri adalah dengan melakukan maksiat, itu menzalimi dirinya sendiri. Nauzubillah, kalau misalkan kita itu menzalimi diri kita masing-masing dengan melakukan yang dilarang oleh Allah, meninggalkan yang diwajibkan, itu sudah menzalimi diri sendiri. Wala tazlimu anfusakum, janganlah kalian itu menzalimi diri kalian masing-masing. Nah, wa tajawuzu kal had fil isyan, berlebih-lebihan dalam kemaksiatan. Maksiatan hitung-hitungan Bapak Ibu. Dipol-polke le maksiat. Mumpung masih kuat le maksiat, bayangkan. Ini maksiat. Asa artinya adalah duga durhaka. Asa tughyan itu maknanya makna durhaka. Kemudian maksiat ini fil isyan. Li'ana ra'aita nafsaka mustaghniyan. Karena manusia ini melihat dirinya mustaghniyan bil mal, serba kaya, serba cukup dengan harta, wal quwwah dan kekuatan, wal a'wan dan pengikut. Nah, jadi tiga hal ini tidak menafikan yang lain. Dengan tidak menafikan yang lain, orang akan merasa sombong kalau dia itu punya harta lebih, kaya dari sisi harta. Siapa yang kemudian tidak, kenapa gitu bahasannya? Leta lete, napa malih Pak? Leta lete ini. Jadi kalau jalan itu kemudian terus kelihatan sombongnya. Ketika pakai kendaraan gak mau tersenggol, dipegang orang kemudian marah, kemudian membalas dengan balasan yang tidak setimpal. Baru misalkan tidak tertabrak, hampir tertabrak, gak terima, mencak-mencak. Itu ketika banyak harta. Manas-manasin yang dia tidak sukai dengan perilaku yang tidak disukai oleh lawannya itu. Karena banyak harta, si A tidak suka si B, kemudian si A ini mengundang banyak orang, ayo sini, kemana, ayo kita rekreasi, kemana, ya wes ayo rekreasi, naik bis. Tujuannya bukan rekreasi membagikan orang lain, manas-manasin si B yang dia tidak sukai, dan si B tidak diundang, tidak diajak. Pernah Bapak Ibu jadi korban seperti si B? Nah, itu adalah karena punya harta dan digunakan untuk menyakiti orang lain. Wal quwwah dan kekuatan, kekuasaan, kekuatan sejenisnya, baik di tingkat RT, RW, ibu-ibu PKK misalkan, merasa tidak butuh lagi dengan Allah, merasa wah-wahan gitu loh, merasa sehat, ya merasa sehat, merasa dunia itu ya miliknya. Hati-hati. Wal a'wan dan juga para pengikut. Nah, disinilah kemudian jamaah rahimakumullah, kenapa lantas kemudian Allah kok menggunakan kata kala, sekali-kali tidak? Karena inna amral insan ajib. Aneh juga ya manusia itu. Ya. Manusia itu aneh. Kenapa? Manusia itu kan makhluk yang lemah. Manusia itu kan, mohon maaf, makhluk yang hina. Dia itu terciptakan kalau di awal surah Al-Alaq dari status air yang hina. Kan itu identitas manusia. Filosofinya manusia itu kan keadaannya kan fakir. Lah kok bisa-bisanya itu loh kemudian menganggap tidak butuh Allah lagi. Itu yang dimaksud di ayat ini seperti itu. Kok aneh ya?
dulu kemudian orang yang, kalau dalam kehidupan manusia, orang yang miskin kemudian merasa kaya. Bapak Ibu masih ingat kan? Karena salah satu Bani Israel, 3 orang dari Bani Israel, kalau sekarang apa? Zionis Israel itu, 3 orang dari Bani Israel ini, tiga-tiganya diuji oleh Allah, ya sakit ketiga-tiganya, ya miskin ketiga-tiganya. Ini hadis disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Allah mengutus malaikat dalam wujud manusia mendatangi tiga-tiganya dengan 2 pertanyaan yang sama. Satu, ayu halin ahabba ilaik, keadaan apa yang engkau inginkan wahai orang-orang ini, ditemui secara terpisah. Yang pertama sakitnya adalah sakit yang kayak belang-belang, yang kedua sakit pada rambutnya yang rontok karena penyakit, yang ketiga sakit karena buta. 3 orang ini didatangin satu-satu, kemudian ditanya, ayu halin ahabba ilaik, keadaan apa yang engkau inginkan. Orang kalau sakit, kalau ditawarin minta apa Bapak Ibu? Sembuh. Kalau misalkan minta uang, ada nggak? Awakmu tetap sakit tapi tak kasih uang 1 juta, atau kamu sehat tapi tidak saya kasih uang? Pilih mana Bapak Ibu? Tak kali pilihan yang ketiga, kamu sehat tak kasih uang, pilih yang mana? Pilih yang ketiga kan? Orang lebih suka sehatnya. Ingat, dari hadis ini kita coba pindah hadis yang lain. Rasul itu membolehkan menjadi seorang muslim yang kaya, boleh asal bertakwa. Gitu. Asal bertakwa. Tetapi sehat juga menjadi penting, khususnya kesehatan mental. Karena orang bertakwa, kesehatan mental juga akan menjadi baik. Nah, 3 orang ini kemudian ketika ditanya ayu halin ahabba ilaik, dia ingin sehat. Allah kasih kesehatan. Yang kemudian belang-belang badannya diusap oleh malaikat dalam wujud manusia pun kemudian menjadi sehat atas izin Allah. Yang rambutnya rontok karena penyakit diusap kepalanya pun tumbuh dengan bagus atas izin Allah. Yang ketiga, kemudian yang buta diusap matanya pun bisa melihat. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ayu malin ahabba ilaik. Ngapunten, mereka bertiga kan orang miskin. Orang miskin, 3 orang miskin ini ditanya, ayu malin ahabba ilaik, harta apa yang paling kau inginkan wahai kalian orang-orang miskin, setelah mereka sehat. Ternyata ketika sehat pun rasa duniawianya muncul. Yang pertama adalah minta ibil, dikasihlah onta yang kemudian sudah bunting. Sudah bunting Pak, tinggal nunggu beberapa hari akan melahirkan. Yang kedua, ayu malin ahabba ilaik, harta apa yang kau inginkan, kemudian ingin dibawanya onta, sapi, dikasihlah sapi betina yang sudah bunting, tinggal beberapa hari melahirkan. Nah, yang ketiga ini lebih kecil dari sapi. Napa? Anak sapi boten. Kambing, gonam, minta kambing tapi sudah bunting. Inilah. Jadi kalau hambanya Allah ditawari kok dia menyebut apa yang dia minta, Allah kasih. Minta sehat Allah kasih, minta harta Allah kasih sesuai dengan keinginan dan penyebutannya masing-masing. Ini bisa terjadi pada diri kita Bapak Ibu. Saat kita sakit, kita ya Allah sembuhkan ya Allah. Allahumma shfini, Allahumma shfini, sembuhkan hamba ya Allah. Allah sembuhkan. Allahumma rfa' musibati, ya Allah angkatlah musibahku ini ya Allah. Allah angkat musibahnya. Nah, itu. Kemudian terus kita minta lagi ya Allah. Badan sudah sehat tapi kalau nggak megang uang rasanya pahit ya Allah, minta dimaniskan. Jadi harus ada yang dipegang, mintalah uang, dikasih uang. Kalau paling tidak ada lagi nih, minta uang tapi Allah kasih pekerjaan. Ada yang nawarin, yuk kerja yuk, sehari 600.000, ayo gitu. Seneng apa buatan? Sehari 600.000 Pak. Sehari 600.000 seneng. Kerjanya misalkan per 8 jam dapat 600.000 ya seneng, karena dia punya kompetensi. Atau Bapak Ibu pernah nggak ditawarin kerja dengan gaji tinggi di Mesir, nyuci piramid Bapak Ibu, piramida yang kecil kemudian suruh nyuci, susah itu, nyucinya susah. Nah, Allah memberikan apa yang diinginkan oleh manusia dengan caranya Allah, sama seperti 3 orang ini. Tetapi di balik ini kaitannya dengan kufur nikmat adalah ketika Allah menagih dan menguji kenikmatan itu. Sama orang yang kaya disebutkan di sini yang tidak merasa butuh dengan Allah, kan Allah uji.
Maka ujian pada 3 orang Bani Israel ini adalah didatengin orang yang miskin, pakaian compang-camping, tidak beralas kaki, kemudian minta makanan karena sudah beberapa hari tidak makan. 3 orang ini didatangin dari si belang yang sudah sehat dengan ontanya yang banyak, berkembang biak, ya. Ternyata menolak dan mengata-ngatai si peminta-minta ini, saya kaya karena hasil kerja keras saya, karena orang tua nenek moyang saya. Diingatkan, itu dari Allah, bukan. Mulai mengingkari, tidak mengatakan itu datangnya dari Allah. Maka disumpah, kalau engkau mengatakan dusta, saya bersumpah engkau dikembalikan dalam keadaan seperti semula. Kan dia sudah berdusta, Bapak Ibu. Nikmat dari Allah tidak diyakini, itu datang dari Allah, tapi dari usahanya. Diajak kemudian taat, ternyata tidak mau. Maka dia disumpah. Cuman disumpah saja terus ditinggal, itu aja, Pak. Hati-hati kalau misalkan ada yang menyumpah kemudian dikatai, alah siapa sih kamu nyumpah. Hati-hati, bisa jadi dia adalah malaikat. Bisa jadi dia malaikat. Maka jangan semena-mena. Kalau orang Batur bilang hati-hati nek ana malaikat ngelewat ngamini, nah gitu. Jangan ngomong sembarangan, hati-hati kalau malah malaikat lewat dan mengamini gitu. Nanti akan terjadi gitu maksudnya. Orang yang kedua didatangin oleh orang miskin kemudian dibentak-bentak dan diusir dengan kata yang kasar. Hampir sama dengan yang pertama tadi. Yang ketiga, ketika diminta sedekahnya, kemudian dia cuma menunjuk, lihat sebelah sana. Apa yang kau lihat? Kambing yang banyak. Iya, kambing yang banyak. Pergi ke kandang kambing itu, satu lembah kandang kambing itu, pilih kambing yang engkau suka, tinggalkan yang tidak engkau suka. Sudah diberi kebebasan. Kan kemudian menjadi tanya, kamu kok berbeda dengan 2 orang sebelummu? Maka dia menyebutkan, dulu saya seperti Anda, bahkan saya lebih miskin dari Anda dan lebih parah dari Anda. Anda miskin tapi tidak buta. Dulu saya sudah miskin dan buta. Kemudian Allah menyembuhkan penglihatanku gitu. Jadi mengingat Allah. Dulu saya memang miskin, bahkan lebih miskin dari Anda. Kemudian Allah menjadikan saya berkecukupan seperti sekarang ini. Anda hambanya Allah, saya hambanya Allah. Anda miskin, saya dulu pernah miskin. Ambil apa yang kau suka. Gitu, malah gitu. Maka malaikat itu mengatakan, najahta, engkau selamat. Kaget lagi, selamat bagaimana? Saya dikirim oleh Allah untuk menguji kalian bertiga. 2 orang sebelummu kemudian kembali seperti semula. Miskin iya, sakit iya, tapi Anda tetap bisa melihat dan harta Anda tidak berkurang. Nah, disinilah kemudian Bapak jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, hati-hatinya kita adalah ketika kita diuji oleh Allah dari arah yang tidak kita ketahui, melalui orang yang tidak kita ketahui. Bagaimana? Sebisa kalau kita bisa menolong dan membantu, tolong dan bantu. Sekiranya kita belum mampu membantu dan menolong, katakanlah dengan kata-kata yang baik, tidak ditolak, tidak dihardik, gitu. Nek tilahnya nih malah jadi gelut. Seperti di Jawa Timur, manusia silver dengan pengendara mobil gelut 2 lawan 1. 2 orang silver gelut dengan 1 pengendara kendaraan. Nggak tahu sebabnya karena apa ya, karena ketersinggungan itu. Yang satu minta nggak dikasih, dikata-katain, jadi ini gelut. Nah inilah, maka besok kalau malam-malam mungkin nggak ada yang minta-minta, mungkin apa betul nih malam-malam betul nggih? Misalnya jenengan mangsul dari pengawasan baru habis sholat isya pulang, kemudian ada yang ketuk ngebel, Bu, Pak, paring-paring nyuwun sedekah. Jenengan lihat aja kakinya nempel tanah atau tidak. Oh, nempel tanah. Alhamdulillah nempel tanah. Anjing. Habis gitu kan nanti ditanya-tanya, ngapunten jenengan malaikat napa mboten nggih. Nah, gitu. Kasih saja. Kami pernah dikejutkan Bapak Ibu. Di seberang PKU. Saya lagi duduk buka HP. Lah kok ada orang naik motor kemudian berhenti, Pak. Berhenti, dia minta. Karena mampu ya kita kasih gitu. Kita kasih, nggak usah tanya-tanya, mintanya juga tidak banyak kok. Yang aneh adalah sebelah saya, Buya kenal
Enggak lah, kayak kok sok akrab. Ya itulah saya, sok akrab padahal nggak kenal. Ya bukan dihipnotis juga, bukan juga, sadar. Artinya itu adalah celah. Allah memberikan kita celah untuk berbakti, tapi tetap berhati-hati. Nah, ini kemudian ayat ini, kala innal insana la yadgha ar-ra'ahu stagna, itu adalah wa aktsarul mufassirina ala annal murada bil insani huna Abu Jahlin wa amsaluhu. Yang dimaksud dengan insan, innal insana, sesungguhnya manusia melampaui batas, itulah si Abu Jahal. Ini pendapat dari sebagian mufassir. Dan teman-temannya Abu Jahal, Ka'ab bin Ashraf, Umayyah bin Khalaf, kemudian Walid bin Mughirah, geng-gengnya itu yang kemudian menghalang-halangi Nabi, termasuk juga Abu Lahab dan abu-abu yang semisalnya itu yang kemudian menghalangi Nabi. Nah, itulah kemudian diingatkan, hati-hati kalian yang merasa sok dua kali. Namanya apa Pak? Sok dua kali? Sok-sokan, sok merasa bisa, merasa kaya, sok kaya dan sebagainya. Inna ila rabbika ruj'ah. Bahasa Jawanya titeni gue. Titeni bahwa kalian itu akan kembali kepada Allah. Jadi firman Allah, kalian akan kembali kepadaku. Kalau orang Jawa bilang tak pites ngono balik ning aku. Dipites, Pak. Karena apa? Keterlaluan ini loh, Pak. Kata-kata layabgha, maksiatnya itu kebangetan. Maksiat saja itu sudah mau mengundang murka Allah, tambah kebangetan. Jadi memang banget. Oleh karena itulah kemudian kita semua akan kembali kepada Allah, maka harus ingat orang itu ada dua tipe orang yang tidak akan pernah kenyang. Kemudian rawa Ibnu Abi Hatim an Abdullah bin Mas'ud, man humani la yashbi'ani, dua orang yang tidak akan pernah kenyang, sahibul ilmi wa sahibud dunya. Orang yang punya ilmu tidak akan pernah kenyang dengan ilmunya, dia terus akan belajar, selesai belajar lagi agar bisa diamalkan, belajar untuk diamalkan. Yang kedua adalah sahibud dunya, pemilik harta. Pemilik ilmu tidak akan kenyang dengan ilmunya, terus akan belajar. Pemilik harta juga tidak akan kenyang dengan hartanya. Sudah punya roda 2 tambah roda 4. Habis 4 pinten? 6 berarti sarepe pinten? Truk ban sarepe tambah 1 7. Nah, itulah tidak akan, tapi mereka semua tidak sama. Fa amma sahibal ilmi fayazdadu ridar rahman, pemilik ilmu akan selalu bertambah mendapat ridha dari Allah SWT. Wa amma sahibud dunya fayatamada fi tuqyan, maka mereka akan terlelap dalam kemaksiatan jika tidak bertakwa. Jadi sama, jika tidak bertakwa. Oleh karena itulah yang ilmu, ahli ilmi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang disebut ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang ulama adalah orang yang punya banyak ilmu, orang yang punya banyak harta. Jika dia tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah. Dan menjadi ulama ini tidak harus laki-laki, perempuan pun bisa. Tidak bapak-bapak, ibu-ibu pun bisa. Semakin bertambah ilmunya, semakin takut kepada Allah. Itulah yang disebut dengan ulama. Dereng makdit, masih tinggal beberapa detik. Nah, inilah kemudian kita di sini jamaah rahimakumullah, sebagaimana kemudian hadis yang marfu sampai Rasul, man humani la yashbi'ani, talibul ilmi wa talibud dunya. Ada dua orang yang kemudian tidak akan pernah kenyang juga, ada pencari ilmu dan pencari dunia. Orang mencari dunia nggak akan pernah kenyang sampai pasir masuk ke dalam mulutnya, yaitu ketika sudah meninggal. Itu maksudnya. Kalau sudah meninggal, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah meninggal baru berhenti pencarian dunianya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pekan depan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.